Waalaikumsalam. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya terima kasih Pak Mirza yang telah konsisten istiqomah untuk mengawal kegiatan ini, dan alhamdulillah untuk hari ini jatah saya yang insya Allah ini lebih ke diskusi ya, walaupun kalau dibilang ijtihad mungkin bukan ijtihad, tetapi pemikiran ini sudah saya pakai gitu. Kalau masalah nanti dipakai oleh Bapak Ibu atau teman-teman semua atau tidak, silahkan. Sekaligus ini suatu usulan gagasan dari saya ke halayak mungkin, atau bahkan mungkin eksplisit ke MUI ya, bahwa yang mendasari ini adalah saya menggagas konsep ini karena selama ini kasus-kasus terkait dengan misalkan vaksin meningitis termasuk COVID kemarin itu kehalalannya itu darurat gitu, lidharurah ya. Yang keyakinan saya itu memang halal, tetapi tidak harus menggunakan lidharurah gitu. Karena lidharurah atau darurat itu defaultnya haram sebenarnya, tapi karena darurat gitu. Nanti konsekuensi fikihnya banyak, termasuk kalau lidharurah itu keyakinan kita misalnya karena halalnya karena darurat, itu bagi yang haji pertama nggak masalah, bagi yang haji kedua itu hukumnya bisa haram, nggak boleh karena sudah nggak darurat. Atau bagi yang umroh gitu, itu yang umroh mungkin nggak tahu ya harus meningitis atau enggak. Kalau memang harus meningitis, itu konsekuensinya nanti bisa menjadi haram gitu. Dari konsekuensi dari ijtihad tersebut gitu. Uh, tapi di awal saya sampaikan bahwa disclaimernya adalah ini pemikiran saya yang saya pahami, atau dari sisi pemahaman saya dari aspek fikih, maupun di sini kaitannya dengan konsep molekuler gitu, yang mana saya juga banyak berkecimpung baik kuliah ada fisika atom dan molekul maupun dalam riset, sehingga ya insya Allah paham terkait konsep molekuler. Bagaimana kita menjelaskan menggunakan konsep ini, sains dalam hal ini adalah konsep molekuler, untuk menjelaskan kaitannya dengan konsep toharoh gitu, atau bersuci ya. Toharoh itu bagi yang mungkin kurang familiar dengan. Sehingga untuk kali ini saya beri judul fikih molekuler, gagasan konsep toharoh dari perspektif molekuler gitu. Istilah fikih molekuler mungkin kalau dicek di ChatGPT juga nggak akan ketemu ya, karena ini istilah saya yang istilah yang simpel gitu. Saya kurang tahu apakah mewakili atau tidak, atau terlalu bombastis atau tidak, tapi itu untuk memudahkan, maksud saya adalah fikih molekuler yang kaitannya dengan toharoh atau bersuci.
yang kemudian kalau dalam bahasa Arab ya saya terjemahkan sebagai uh, al-fiqhu al-juzai'i mafhumut taharah min mangdurin juzai'i, yaitu fikih juzai'i itu kalau terjemahan yang saya cari kayaknya yang paling cocok juzai'i itu molekuler, dari kata juz'un, dari kata apa namanya juz'un yang artinya eh, apa bagian, tapi juzai itu bentuk sigot tasghir atau bentuk kecil dari bagian itu, kemudian diterjemahkan sebagai molekuler gitu ya. Misalnya kalau orang Arab itu ada Sa'id, kalau ada orang Arab yang Sa'id tapi orangnya kecil itu panggilannya Su'aid. Nu'man, kalau Nu'mannya kecil jadinya Nu'aiman. Itu sigat tasghir yang itu masyhur di Timur Tengah, di Arab. Uh, di sini kemudian mulai dari definisi at-thaharah atau bersuci gitu. Saya mengambil di sini referensi setidaknya 2 kitab apa namanya yang familiar sebagai referensi internasional ya, dan juga familiar di pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Fathul Qorib Al-Mujib dan juga yang lebih besar Fathul Wahhab, Fathul Wahhab bi syarhi Manhajut Tullab. Fathul Wahhab itu syarah dari Manhajut Tullab, yang Manhajut Tullab itu sendiri penulisnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Yang Manhajut Tullab itu apa namanya itu juga syarah sendiri dari Minhaj apa namanya itu kitab lain gitu yang karangan dari Imam An-Nawawi yang itu cukup komprehensif. Nah, kira-kira apa namanya definisinya itu ini, yaitu at-thaharatu yaitu bersuci, hiya yaitu thaharah, raf'ul hadasi yaitu mengangkat hadas, au izalatin najasi, au izalatin najasati, di kol yang lain, kata-kata yang lain izalatun najah atau izalatun najisi, yaitu menghilangkan najis. Nah, poin kita adalah izalatun najisi di sini. Karena apa? Karena najis itu nanti kaitannya dengan apa namanya yang terlihat gitu. Jisi gitu. Kalau hadas itu hukmi gitu. Kita misalnya mau sholat kan, kalau belum wudu itu dikatakan berhadas kan, misalnya kentut hadas, maka itu hukmi, tidak kelihatan. Nah, yang kita lihat adalah yang kelihatan, yaitu najis. Itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau kalau secara bahasa yaitu at-thaharatu hiya an-nadzafah wal khulusu minal adnas, itu an-nadzafah itu kebersihan, wal khulus bebas minal adnas itu dari kotoran. Nah, alat bersuci yang kita kenal yaitu apa? Ini utama yaitu air, tanah atau debu. Jika tidak ada air, tayamum, ataupun ada air yang mensyaratkan pakai tanah atau debu adalah ketika kena najis mughalladhah, yaitu najis apa namanya anjing ya, misalnya kotoran anjing. Kemudian batu atau benda keras itu juga bisa untuk istinja, walaupun apa namanya benda kering, intinya untuk istinja ketika tidak ada air gitu. Tapi kalau ada air ya diutamakan ini darurat. Yang kemudian kalau di luar itu dikiaskan ya batu atau benda keras itu pakai tisu kering gitu ya, untuk ininya itu. Tapi kalau ada air tetap air, dibilas pakai air. Atau bahkan api, itu ada pendapat dari apa namanya ulama dari mazhab Hanafiyah, itu salah satu bersuci itu api,
Jadi kalau misalkan ada tanah itu awalnya kena pipis atau apa, kalau sudah kena sinar matahari atau di situ dipakai untuk memasak kemudian kering, itu jadi suci untuk ini, untuk apa namanya, suci. Atau mungkin kalau di daerah di kampung atau apa itu dulu ya, sekarang nggak tahu, itu dulu banyak dinding yang dari gedek ya, dari apa, bambu, yang itu lubang-lubang itu ditutupnya pakai kotoran sapi, tapi yang kemudian dikeringkan sehingga nggak bau sama sekali. Nah, itu kalau menurut qaul Hanafiyah itu suci. Suci ketika dipegang ya, cukup ditepukkan gini aja. Tapi apa namanya, walaupun tidak boleh musiknya ke bawah di dalam baju untuk sholat kayak gitu, tapi mudah untuk dihilangkan. Apa namanya, tentunya itu familiar ya, khususnya air ya. Nah kemudian apa namanya, sehingga kalau menggunakan bahasa sederhana bahwa toharoh atau bersuci itu adalah proses atau suatu aktivitas untuk melepaskan najis dari benda suci kan gitu kan, itu bahasa sederhananya. Nah konsep ini itu dipakai untuk materi makroskopis. Materi makroskopis itu maksud saya ya, ya lantai kotor ada najis dibuang dulu, najis airnya misalnya kotoran ayam, maka kotoran ayamnya harus dibuang dulu sampai tidak kelihatan, baru dibersihkan pakai air untuk ininya, seperti makroskopik gitu kan. Atau apa yang kotor karena najis ya, dibersihkan pakai air. Itu kita kalau dalam fisika mengatakan bahwa itu materi makroskopik yang bisa dilihat. Bagaimana dengan materi mikroskopik seperti protein, enzim, molekul dan lain-lain? Sedangkan kita itu di dunia modern yang membutuhkan, kemarin baru saja alhamdulillah keluar dari pandemi, yang tentunya kita yakini salah satu wasilahnya adalah dengan vaksin. Kemudian kita semuanya pada vaksin. Yang saat itu ramai kan, nggak usah kita sebut mereknya ya, mayoritas itu menggunakan enzim dari pankreas, diekstrak dari pankreas babi yang disebut dengan prosin apa namanya, tripsin. Untuk ini itu halal atau haram gitu kan. Kemudian apa namanya, rame di situ kan, yang akhirnya difatwakan, ada MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau ormas lain. Intinya mayoritas mengatakan oh itu dianggap suci, dianggap halal karena darurat, artinya defaultnya itu haram, tetap najis defaultnya. Nah kita akan diskusi terkait itu ya, terkait itu harapannya nanti mungkin bisa interaktif ya, bisa dikritisi, silahkan dikritisi pemikiran saya, apa namanya, oh itu apa namanya seperti apa, silahkan, harapannya nanti banyak diskusi ya. Nah bagaimana konsep toharo untuk materi mikroskopis ini yang kita diskusikan, fokus kita di sini yaitu materi mikroskopis yang ini tadi, protein, enzim dan lain-lain yang tidak bisa kita lihat tetapi itu ada secara hakikat. Apakah masih relevan itu menggunakan air atau debu? Misalkan ada enzim tripsin dari babi, apakah kemudian di situ vaksin itu kan botol kecil, misalkan anggap saja di dalamnya itu ada, atau botol kecil kemudian di dalamnya ada tripsin dari babi, apakah kita mensucikannya dengan mengguyur air, hilang vaksinnya, nanti kita habis uang karena vaksinnya mahal, kan nggak relevan lagi untuk mensucikan
najis mikroskopik, materi mikroskopik berupa enzim tripsin menggunakan air. Air itu molekul, apalagi sekali besar satu tetes air itu kan wis miliaran molekul air. Kok dipakai untuk mengguyur enzim gitu kan. Nah, ini pertanyaan. Apakah relevan itu kan? Jika pertanyaannya yes, masih relevan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mensucikan materi suci dari enzim najis yang saya ilustrasikan tadi? Nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Karena konsepnya adalah menggunakan air. Jadi kalau misalnya kita mengguyur mengguyur enzim itu pakai satu tetes air, itu seperti ada tsunami yang mengguyur ember gitu. Jadi ada ember di tepi pantai atau kolam renang di tepi pantai, diguyur air laut tsunami. Karena satu tetes air itu jauh lebih besar volumenya dibanding enzim dari tripsin tadi, atau pakai debu. Nah, itu kalau ilustrasi menghayal saya, kalau enzim tripsin itu dilempar, diguyur pakai debu gitu. kayak mensucikan barang yang kena najis anjing, salah satunya pakai debu. Itu kan seperti halnya menghujami kolam renang itu dengan batu-batu bongkahan batu besar dari Merapi, dari letusan Merapi. Karena butiran debu itu jauh lebih besar dari enzim gitu. Itu guyonannya gitu, menghayalnya gitu. Tapi itu analog ya. Sehingga pertanyaannya, cara mensucikannya apa? Diguyur air atau ditabur debu ya? Seperti itu ilustrasinya, jadi nggak relevan itu untuk ini. Nah, jika tidak relevan, dengan cara apa? Nah, ini yang akan kita diskusikan atau usulan. Nah, untuk studi kasus aja, langsung vaksin meningitis dan vaksin COVID kemarin yang menggunakan enzim porsin tripsin atau tripsin babi, karena ini dari pankreas, ekstrak dari pankreas babi, sebagai katalis. Nah, kalau saya search ya, enzimnya ini tripsin itu, apun untuk rumus atau namanya molekulnya kira-kira seperti ini. Untuk kasus enzim ini. Nah, yang terjadi atau yang sudah terjadi adalah difatwakan halal, ya kan? Yang pasti difatwakan halal kemarin. Alasannya apa? Alasannya ini. MUI itu memfatwakan halal tapi lidharurah, yaitu darurat. Artinya apa? Artinya sebenarnya MUI itu mengatakan bahwa defaultnya itu haram atau najis. Karena apa? Karena melibatkan sesuatu yang najis dalam proses pembuatan vaksin tersebut. Walaupun di akhir itu enzimnya tripsin itu hilang, tapi karena sudah pernah bercampur gitu, mungkin menggunakan logika cairan tadi, itu ya tetap haram, tapi karena darurat halal gitu. Nah, makanya nanti ini konsekuensinya panjang, ini panjang kalau nggak direvisi karena konsekuensinya yang haji kedua kali jadi haram. Yaitu haji kedua kali itu tidak wajib pakai enzim pakai vaksin meningitis, maka penggunaan bukan hajinya yang haram ya, tapi penggunaan vaksin meningitisnya jadi haram karena sudah nggak darurat. Atau umroh,
seandainya umroh itu pakai, saya nggak tahu diwajibkan juga atau enggak. Kalau wajib maka harusnya juga haram karena umroh itu tidak wajib. Sedangkan menghindari sesuatu yang haram itu wajib. Menghindari sesuatu yang haram itu didahulukan dari melakukan kebaikan. Banyak dalil diantaranya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, bahwa menghindari kerusakan, menghindari sesuatu yang haram atau kemafsadahan itu harus didahulukan dari melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu yang tidak wajib untuk ini ya, atau sunnah tadi. Nah, kalau dalil lain bahwa melakukan kewajiban itu harus didahulukan dari yang sunnah, atau meninggalkan sesuatu yang haram itu harus didahulukan dari yang sunnah. Itu konsekuensinya kalau tidak direvisi. Karena sampai kapan darurat itu? Nah, kalau ini pribadi pemikiran saya atau pemahaman saya bahwa vaksin ini itu suci, tapi bukan alasannya bukan darurat, tapi memang ada alasan fisis yang nanti akan saya sampaikan. Itu pendapat saya ya, nanti boleh didebat. Kemudian kalau mufti Arab, kalau saya nanti bisa dicek ya, dan juga Malaysia kalau nggak salah, itu halal, alasannya tidak ada porsin tripsin pada hasil akhir itu. Jadi walaupun terlibat dalam proses itu, tapi karena hasil akhirnya ini suci, itu dianggap suci dan halal. Itu dipakai, fatwa itu dipakai di Arab Saudi, makanya nggak ada heboh di Arab Saudi. Nah ini saya cocok ini, tetapi belum dijelaskan konsep pensuciannya seperti apa. Ini belum ada penjelasan setahu saya. Pokoknya penjelasannya itu hanya bahwa ya proses kimiawi yang terjadi di proses itu dianalogikan dengan bersuci gitu. Pokoknya sudah melalui proses kimia itu sudah dianggap mensucikan gitu. Tapi prosesnya apa tidak dijelaskan. Nah di sini akan saya jelaskan dari perspektif molekuler, sehingga saya beri komen di sini gagasan toharoh perspektif mikroskopik atau molekuler. Yang namanya gagasan bisa ditolak, tapi sudah saya pakai. Toharoh itu kalau dari perspektif fisis, itu ketika ada dua materi yang menempel gitu kan, ketika ada dua materi 1 dan materi 2 di sini, yang di sini kasusnya adalah materi 1 sebut aja yang suci, materi 2 najis, maka toharoh itu dari perspektif ini itu ya proses lepasnya materi 1 dari materi 2 gitu. Sama sebenarnya, kita tidak mengubah definisi bahwa toharoh itu izalatun najasah, menghilangkan najis itu bahasa sainsnya proses lepasnya molekul 1 yang diyakini suci dari molekul 2, atau sebaliknya, proses lepasnya molekul 2, molekul najis dari molekul suci kan gitu. Karena yang kalau hostnya itu misalnya suci, maka molekul najisnya yang kita hilangkan, kita lepaskan. Prosesnya seperti apa? Ada dua cara. Yang pertama, pelepasan ikatan molekuler. Artinya apa? Kalau dalam proses misalkan ini proses ada protein atau apa, kemudian di sini itu ada tripsin tadi, tripsin. Nah, kalau dalam proses itu dengan cara apapun kita bisa memutus ini ikatan molekuler ini, kemudian ini lepas, maka ini dikatakan sebagai suci kan gitu materi ini. Karena materi najisnya itu lepas. Nah, dalam konsep ini tidak relevan lagi istilah larutan, karena larutan itu apa? Larutan itu materi
istilah padatan, larutan itu makroskopik gitu. Kalau bicara materi ya materi ya protein, kemudian apa namanya atau molekul, kita sebut molekul kan gitu. Ini pelepasan ikatan molekuler. Pokoknya proses fisika maupun kimia di dalam apa namanya proses pembuatan enzim, pembuatan vaksin atau apapun itu, termasuk proses pembuatan makanan ketika katalis itu ini. Nah, sedemikian rupa sehingga bisa memutus ikatan molekuler dari protein atau molekul najis, maka itu dianggap proses tohero. Yang kedua, atau pemecahan molekul menjadi molekul dasar yang tidak unik, tidak terbedakan. Molekul dasar itu ya misalnya amonia, kemudian CO2, molekul air H2O, benzen, atau mungkin bahkan asam amino ya. Saya masih ragu asam. Tapi setahu saya asam amino itu tidak terbedakan antara dari tumbuhan atau hewan. Kalau memang benar itu ya asam amino itu mau dari babi, mau dari sapi, mau dari tumbuhan ya nggak masalah. Nanti mohon dikoreksi terkait asam amino. Tapi kalau molekul dasar saya kira sepakat semua bahwa kalau kita bisa evaporasi bisa menguapkan H2O dari darah gitu. Sekalipun darah babi ataupun ya H2O itu ya suci karena itu komponen dasar. Kalau nanti aneh kalau H2O ini molekul najis, H2O1 molekul ya itu aneh. Saya kira itu sepakat ya kalau itu. Kalau untuk asam amino nanti silahkan komen. Pemecahan molekul menjadi molekul dasar yang tidak unik itu ya tidak terbedakan. Sehingga intinya di sini bahwa kita bukan merevisi atau mengubah definisi dari izalatun najasah, tetapi memahami izalatun najasah itu dari perspektif secara proporsional dari perspektif kaitannya dengan domain materi itu. Kalau materinya makroskopik ya diguyur air, mikroskopik ya nggak mungkin diguyur air, tetapi dan dua konsep ini juga berlaku untuk makroskopik. Misalkan ada kotoran di lantai, ketika kotoran itu dibuang itu artinya proses pelepasan materi najis dari materi suci, sama saja. Tetapi untuk makroskopik itu banyak keringanan. Makanya kalau kita ada najis namanya maknawi. Jadi kalau maknawi atau jisi yang kelihatan sama tidak. Kalau yang kelihatan harus kita buang. Ada pipis itu harus dibuang dulu pipisnya, dikeringkan baru diguyur air. Kalau diguyur langsung bleber semua, najis semua lantai. Kalau konsep toharoh kan gitu. Nah, tetapi secara umum itu kan melepaskan proses pelepasan materi najis materi suci. Jadi konsep ini juga berlaku untuk makroskopik. Yang artinya dua proses toharoh ini, pelepasan ikatan molekuler maupun pemecahan molekul menjadi molekul dasar, itu definisi toharoh secara umum justru, tapi menggunakan bahasa sains, berlaku untuk makroskopik maupun mikroskopik. Sedangkan konsep toharoh dengan air, debu dan lain sebagainya itu hanya berlaku makroskopik karena dilihat untuk ini. Tidak ada yang membahas terkait ini ya karena zaman dahulu memang fakta sains belum sampai ke Imam Syafi'i atau para ulama saat itu. Seandainya ulama saat itu hidup sekarang ya kemungkinan ada revisi terkait dengan, kalau dulu Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid, bisa jadi sekarang seandainya Imam Syafi'i hidup zaman sekarang ada qaul jadid kedua.
khusus terkait dengan fikih kaitannya dengan fakta sains. Nah, ilustrasinya gini, ini kan saya kesulitan ya kalau mencari benar-benar apa namanya, benar-benar molekul, benar-benar enzim tripsinnya terhadap, kalau ini enzim tripsin kemudian ini terhadap protein apa itu. Nah, yang kanan ini ilustrasi saja, anggap saja misalnya itu materi satu, ini materi dua itu najis misalnya, maka ketika ini berinteraksi kemudian kita bisa memutus interaksi ini, atau memutus seandainya ada ikatan kita putus, atau kalau berinteraksi ya kita jauhkan gitu, dengan cara apapun sehingga ini lepas, ini free, jadi free dari molekul bawah, maka ini dikatakan ini suci. Yang ketika ini menjadi satu kesatuan, ini adalah najis. Logikanya seperti itu. Ini yang kiri ini yang enzim tripsin, yang ini seperti apa namanya ini, seperti ikal ini. Kalau ini dilepas dari protein ini, proteinnya jadi suci. Kalau secara keseluruhan ini ya berarti protein ini protein najis gitu ya, dalam tanda kutip ya, walaupun nanti agak janggal protein kok najis, tapi kita kan konteksnya ini ya. Konteksnya ini saya kira nggak masalah kita bilang, atau materi ini jadi suci kalau satu kesatuan ini, karena berinteraksi dengan materi najis maka satu kesatuan jadi najis. Nah, proses pelepasan ikatan molekuler ini atau terputusnya interaksi antara materi suci dan najis, itulah toharoh dalam konsep mikroskopik. Atau pemecahan molekul menjadi molekul dasar. Nah, ini saya ambil sembarang molekul besar atau protein itu ya. Nah, misalkan ini dengan pemanasan misalnya gitu, yang eksperimen akan lebih paham. Kemudian ini mungkin saya nggak tahu ini molekul apa ini. Ini misalnya kayak CH4 gitu, atau ini NH3 juga bisa, atau CH4 ini putus ya, putusnya sini ya, misalnya harus ini putus. Nah, putus jadi CH4, maka CH4 itu kan molekul dasar kan, molekul dasar yang tidak unik. Kalau menemukan CH4 dari hewan apapun atau dari tumbuhan ya sama gitu, yaitu ciptaan Allah, sama, nggak terbedakan, maka itu suci. Misalnya ini misalnya dikasih H, ada ini kan kurang H1, kalau putus ketemu H jadi benzen kan, C6H6 jadi benzen ya, ya suci itu kan. Untuk ini putus atau jadi terpecah-pecah ya. Sehingga kalau molekul itu terpecah-pecah menjadi molekul dasar, atau kalau protein itu terpecah-pecah menjadi molekul dasar, maka apa? Maka nama dari protein itu jadi berubah kan itu. Jadi berubah berarti karakteristiknya berubah. Yang secara fikih ya harusnya berubah ketika memang pecah dan tidak teridentifikasi sebagai enzim tripsin, tetapi ada jadi amonia, ada jadi CO2 atau NH3 atau H2O. Nah, itu kan jadi molekul dasar. Makanya jadi suci gitu, untuk ininya. Karena kalau konsep kita tentunya sangat mafhum bahwa apapun itu kan terbentuk dari termasuk tubuh kita ya, terbentuk dari sel itu terbentuk dari molekul atau protein yang di dalamnya nanti dari molekul kecil sampai ke atom. Nggak cuma tubuh kita, termasuk ya tubuhnya si babi itu babi atau tumbuhan kan. Sehingga molekul dasar itu dari manapun ya sama kan. Itu konsep dasar saya kira. Itu yang mafhum bagi kita orang
yang berkecimpung di sains, tapi belum tentu mafhum di kalangan, maksud saya dalam uh, fikih sehari-hari yang sering didiskusikan, karena ada gap antara pengetahuan dalam sains dengan agama gitu. Nah, di antara itu juga PR kita kan bagi ilmuwan muslim setidaknya. Nah, ini dalam rangka itu juga gitu. Dalam rangka menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim ini, jadi berpikir sesuatu yang semoga bermanfaat. Nah, ini beberapa simpulan dengan disclaimer bahwa ketika usulan atau gagasan yang saya sampaikan ini diterima, tapi kalaupun diterima ya saya pakai sendiri kan ini. Jadi santai. Yang pertama, konsep toharoh materi makroskopik itu sesuai dengan konsep bersuci dalam literatur fikih, yaitu menghilangkan materi najis menggunakan air atau tanah. Sedangkan konsep toharoh materi mikroskopis itu pemisahan materi atau molekul najis dari molekul suci dengan cara pelepasan ikatan molekuler atau pemecahan molekul menjadi molekul dasar yang tidak unik. Untuk ini, untuk nah, definisi toharoh itu tidak berubah, tetap izalatun najis, karena pelepasan materi atau molekul materi najis dari materi suci itu juga menghilangkan izalatun najasa. Namun jadi definisi toharoh itu tidak berubah, kita tidak mengubah sama sekali, namun disesuaikan dengan konsep materi mikroskopik atau makroskopik atau mikroskopik. Kemudian dengan menggunakan konsep ini dapat menjelaskan kehalalan vaksin. Contoh aja ini tadi yang kita contohkan, meningitis atau COVID-19 atau kasus lain yang analog ya, yang mirip tanpa unsur darurat gitu. Jadi bukan darurat lagi, tapi memang boleh atau halal atau suci. Kemudian konsep ini dapat menjelaskan kehalalan vaksin meningitis tanpa unsur darurat tadi. Dengan konsep ini, untuk kasus vaksin yang dalam pembuatannya melibatkan enzim porsin tripsin dapat disimpulkan sebagai berikut. Dengan menggunakan konsep ini, yang pertama, jika hasil akhir vaksin tidak mengandung enzim porsin tripsin, itu suci tanpa ilat darurat. Tapi memang proses yang ada dalam pembuatan itu proses toharoh, kita klaim sebagai proses toharoh dengan alasan tadi. Namun jika hasil akhir vaksin mengandung enzim porsin walaupun kecil persentase, maka itu najis karena masih ada, berarti proses toharohnya tidak sempurna untuk ininya, maka najis. Yang ketiga, jika hasil akhir itu mengandung molekul dasar yang tidak terbedakan dari hasil pemecahan molekular dari enzim porsin tripsin. Artinya kalau molekul dasar itu selain dari porsin tripsin ya jelas nggak masalah. Sekalipun itu dari enzim porsin tripsin, tetapi di hasil akhir itu yang ada itu bukan enzim tripsin tetapi molekul dasar. Kalau H2O ya jelas ya, H2O, NO2, NH3 amonia, atau asam amino yang saya tadi masih ragu ya. Seandainya asam amino itu, ini asumsinya adalah asam amino tidak terbedakan dari hewan atau tumbuhan, karena kan enzim itu di situ tersusun dari asam amino untuk ini. Kalau yang Trisa seandainya asumsi ini benar, maka walaupun ada asam amino di akhir vaksin itu, maka tetap suci karena sudah tidak ada yang namanya
porsin tripsin. Tidak ada yang namanya enzim porsin tripsin. Nah itu mungkin bisa diskusi sebenarnya yang saya pikirkan masih banyak, tetapi saya kesulitan untuk mengilustrasikan atau mensimulasikan di PPT gitu. Itu itu saja, semoga bisa menangkap gambaran apa yang saya sampaikan, dan silahkan jika ada komentar gitu. Waktu saya kembalikan ke Pak Mirza. Monggo Pak Mirza. Iya, di debat juga boleh, di debat. Itu Pak Edi, Pak Mirza. Iya, langsung Pak Mirza ya. Yang pertama sebenarnya pembahasan halal, eh, halal dengan haram, pakai ini aja ya. Halal, haram itu berbeda dengan suci, najis. Nah, ini yang sering dianggap sama. Walaupun itu maklum karena nggak ada sertifikat suci, yang ada sertifikat halal kan gitu kan untuk ini. Tapi sebenarnya beda. Jadi sesuatu yang suci itu belum tentu halal. Tapi kalau sesuatu yang najis itu pasti haram. Sesuatu yang halal, sesuatu yang halal itu pasti suci. Tapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Untuk ini ya, itu perbedaannya. Contoh, kalau halal suci nggak usah contoh ya. Kalau contoh yang haram tapi tidak najis, itu seperti khomer. Walaupun ini khilafiyah. Khomer itu kalau menurut madhab Syafi'i gitu, itu haram dan najis. Tetapi madhab lain diantaranya
Hanafi itu haram tapi suci. Nah, ini juga saya kebetulan tidak pakai ijtihad Syafi'iyah dalam hal ini. Dari pemahaman kaitannya dengan sains yang saya pahami, saya lebih memilih madhab Hanafi bahwa khamr itu yang dari persan anggur tiba-tiba kok jadi najis, itu saya sulit membayangkan, sehingga saya sampai sekarang pakai ijtihad Hanafi. Kalau saya pakai parfum itu saya nggak masalah ada alkoholnya untuk ininya, itu ijtihad Hanafinya nggak masalah, tapi Syafi'iyah ini. Nah, memang ini apa ya, mungkin kalau kritikan ya nggak sopan ya saya kok ngkritik MUI itu. MUI itu kebanyakan Hanafi, kebanyakan Syafi'i, itu mayoritas Syafi'i. Apa namanya, walaupun menggunakan apa namanya, menggunakan empat madhab ya dalam ini, tetapi kebanyakan fatwa itu Syafi'i untuk ininya gitu, untuk apa namanya. Ini contoh bahwa eh, yang menggunakan setidaknya ijtihad Hanafi yang itu juga masyhur juga, itu khamr itu haram tetapi tidak najis gitu, untuk ini. Kemudian kalau yang tadi apa, ganti yang suci itu belum tentu halal gitu. Suci itu belum tentu apa namanya halal. Itu contohnya apa ya untuk ini. Atau contoh tadi misalnya ada di Jepang tadi ya. Di Jepang tadi kaitannya dengan dari entah kotoran atau apa. Ketika saya kurang tahu ekstraknya itu sampai mana. Tapi kalau sampai ke ekstraknya itu sampai apa namanya pada molekul dasar, maka itu suci. Tetapi bisa haram itu. Haram itu banyak sebabnya. Karena itu dari apa namanya, dari kotoran, kemudian apalagi itu nanti kaitannya bukan dari tumbuhan ya. Kalau tumbuhan itu jelas ininya gitu. Jadi haram itu banyak variabelnya untuk ininya. Nah, kemudian terkait dengan dari asal itu kan karena pemahamannya menggunakan ijtihad ulama yang saat itu nggak ada fakta sains yang itu dipakai sampai sekarang. Bahwa misalnya bahkan ada pendapat bahwa air itu kalau dari darah ya najis. Kita orang sains itu nggak bisa memahami nggak bisa memahami pendapat itu, karena faktanya apa namanya, yang namanya H2O apalagi air ya, itu paling ekstrim itu pendapat menurut saya. Air itu hanya terdiri dari 3 atom, yaitu 2H dan O. Bagaimana itu Tuhan menciptakan H2O ini yang najis, H2O ini haram? Itu saya tidak bisa memahami dari sisi aspek sains. Sedangkan sains itu ini adalah fakta sains, dan fakta sains itu ya ilmu Allah itu. Sehingga kalau diinikan maka sah-sah saja kita memahami bahwa oh saya nggak usah pakai ijtihad itu, karena dengan pemahaman fakta sains ini sudah tidak relevan untuk ininya gitu. Nah, pemahaman bahwa awal mulanya itu haram kemudian ini itu sebenarnya kan untuk aspek yang zahir kelihatan, seperti misalnya ketika kita membuat makanan dicampur, kalau di Jepang ya dicampur bir sedikit, nah itu walaupun sedikit haram, tetapi ketika ekstraknya itu sampai ke H2O, kemudian mungkin nggak sampai ke amino ya, tapi H2O kemudian sampai ke level tertentu gitu, maka itu menjadi suci. Tapi kalau masalah halal, tunggu dulu. Kalau masalah halal tadi ada beberapa aspek apa namanya ininya. Tetapi kalau bicara suci, karena halal haram nanti kaitannya dengan makanan ya, khususnya itu aspeknya banyak gitu. Bahkan sesuatu yang suci pun ketika itu dianggap jorok ya jadi haram kan gitu kalau makanan. Tetapi itu kalau misalnya bukan dimakan tapi apa namanya dikatakan bahwa itu najis apa suci, maka itu suci. Kalau perspektif saya,
eh, barang najis sekalipun, tapi ketika itu bisa dipecah menjadi molekul dasar yang tidak unik tadi, maka itu suci untuk ininya. Maka ketika itu eh, jadi vaksin atau makanan, tetapi bukan material itu ya, tapi itu sebagai katalis tadi, kayak tadi kan enzim apa itu kan itu di tekstil juga, atau di beberapa, tidak hanya vaksin gitu. Kalau itu najis maka itu barang itu kan najis semua kan. Nah itu sementara itu sepemahaman saya. Ya, iya kalau memang itu material dasar ya H2O misalnya, ya, ya, ya. Tapi kalau untuk ini tadi kan banyak juga yang kalau untuk makanan itu keyakinan saya itu bukan molekul dasar, tapi sudah apa namanya itu sudah polimer, polimer atau protein. Nah, protein itu nggak molekul dasar. Keyakinan saya itu kalau tadi kotoran itu nggak sampai molekul dasar, tapi protein. Nah, ketika protein itu terbedakan maka ya hukumnya tetap najis dan tidak bisa diinikan gitu. Tidak bisa itu kan tidak bisa dikonsumsi. Iya. Ya, kalau gula itu nggak terbedakan kan ya, nggak terbedakan. Karena itu ya itu juga bisa pakai logika misalnya yang di dalam madhab Syafi'i sendiri, bahwa cuka itu halal. Padahal itu dianggap najis pada saat menjadi khomer, ya kan? Jadi khomer itu dihukumi najis, jadi cuka malah halal. Nah ini kan sebenarnya kalau kita tarik logikanya sama, bahwa benda yang najis itu bisa jadi suci dengan proses. Kalau kita cek unsurnya juga akan sudah berubah itu antara khamr dengan cuka kan, untuk ininya, untuk itunya. Yang kemudian di dalam madhab syafi'iyah, dengan syarat cara pembuatan cuka itu tidak boleh ada benda yang ada di situ. Misalnya ada pembuatan cuka dari homer satu ember, di situ ternyata nggak sengaja ada kelereng. Pada saat dari cuka itu cukanya najis gara-gara kelerengnya tadi sudah terlanjur najis kena homer. Itu diantara syaratnya seperti itu. Tapi eh, dari ijtihad syafi'iyah sendiri itu cuka itu suci gitu, barang najis jadi suci gitu. Maka kenapa kita tidak bisa kenapa, atau maka sah-sah saja kita menyimpulkan bahwa dengan pemahaman sains yang sekarang kita miliki, maka benda yang najis itu bisa menjadi suci. Tetapi itu tadi ya, masalah nanti halal haram kaitannya dengan makanan itu banyak aspek gitu ya. Tapi kita fokus menjadi suci gitu kan ya, untuk ininya.
itu perspektifnya itu barang kasat mata gitu, bahwa itu dianggap jorok, apa namanya itu, sesuatu yang apa yang dalam makanan itu, apa namanya, sesuatu yang ya khobais gitu, yang ini, maka itu tidak layak dimakan, kaitannya dengan etika, akhlak, etika, estetik, etika dalam dalam Islam, akhlak untuk, karena akhlak itu bisa menjadikan nanti halal haram juga kan. Nah, tetapi ketika itu eh, kaitannya nanti dimanfaatkan dengan ini lain, maka nggak masalah. Contoh, sesuatu yang najis bisa dimanfaatkan bahkan di Ijtihad Syafi'iyah sendiri, yaitu air kalau kita mandi. Nah, pertama adalah air itu kena najis, misalnya kita punya satu ember, kecipratan pipis satu tetes saja, maka hukumnya najis, itu sepakat ya. Tapi kalau airnya itu 2 kolah atau sekitar 80 meter kubik gitu, 80 sentimeter kubik, 80 sentimeter kubik sekitar itu kalau kecipratan satu tetes pipis itu jadi suci, karena airnya tersebut syaratnya minimal 2 kolah dan tidak merubah warna rasa, kan nggak mungkin berubah warna dan rasa, itu suci. Kemudian kasus berikutnya yang agak ekstrim, dan ini dipakai di ijtihad syafi'iyah juga yang kita kenal sebagai ijtihad yang sangat ketat itu kan. Itu kalau kita mandi, kemudian entah pipis atau apa, airnya dikumpulkan di kolam, yang kolamnya itu lebih dari 2 kolah atau apalagi lebih, dan airnya itu menjadi netral, itu suci. Makanya konsep hotel sekarang kan gitu semua, itu suci itu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Konsep di hotel itu kan banyak yang pakai apa namanya, pakai sisa kamar mandi itu untuk ininya mandi, kemudian nanti dilakukan apa namanya, pemisahan ini, kemudian ya disaring untuk kebutuhan yang non konsumsi ya. Itu kan sudah teknologi itu dipakai, itu secara fikih suci gitu. Padahal itu awalnya bisa najis karena kita memang kecampur pipis sama ini, sama sama apa nah, pipis sama kita sambil mandi atau apa. Itu kalau kita ambil itu kan najis. Nah, dari ijtihad itu sendiri itu sebenarnya kan memperbolehkan gitu. Sehingga kita boleh juga apa namanya memanfaatkan sesuatu yang apa namanya sisa air itu, kemudian kita pisah dengan ini, dengan hal lain yang memang itu bermanfaat ya untuk ini ya. Nanti bermanfaat atau tidaknya kaitannya juga dengan estetik juga. Tetapi terlepas dari estetik itu, melihat melihat suatu hukum yang juga dipakai di ijtihad syafi'iyah itu boleh untuk ini, sekalipun itu barang najis. Sering kan? Nah, itu kalau alkoholnya pakai ijtihad Hanafiyah aman, Pak. Nggak najis itu, asal nggak diminum. Iya, walaupun hand sanitizer itu masuknya apa namanya, isopropanol ya, itu yang biasanya yang memabukkan untuk ini itu etanol ya, untuk ininya. Makanya banyak perincian yang ini, yang kalau kita lihat ijtihadnya itu Hanafiyah, kenapa ijtihad Hanafiyah itu dekat dengan sains? Karena rasional. Ijtihad Hanafiyah yang saat itu adalah hadis-hadis itu banyak hadis palsu. Hikmahnya muncul madhab besar Hanafiyah yang rasional, yang itu ternyata beberapa yang saya lihat termasuk Homer itu suci, kemudian mensucikan itu bisa dengan api atau panas matahari, itu rasional karena dengan pemanasan itu ada perubahan unsur. Kemudian dengan apa namanya, Homer itu dari suci menjadi najis itu sulit difahami sains, lebih mudah difahami itu suci daripada najis kan gitu. Sehingga
Kalau kesimpulan saya sementara itu Ijrah Hanafiyah ini lebih dekat dengan sains untuk kaitan dengan itu ya. Walaupun saya mayoritas tetap Syafi'iyah, tetapi untuk hal-hal tertentu saya pakai ijtihad Hanafiyah. Iya, iya dengan iya, iya, iya. Yang pertama tadi mungkin memperjelas bahwa terkait dengan air yang lebih dari dua kolah jadi suci itu itu justru ijtihad yang masyhur di Syafi'i, bukan saya. Saya mensitasi saja bahwa itu ada seperti itu dan itu ada hadisnya di apa namanya hadis. Saya lupa untuk bahwa jika air itu lebih dari kulata ini maka selagi tidak baunya ini, jadi itu berdasarkan hadis yang kemudian disimpulkan oleh eh, tidak hanya ijtihad Syafi'i, bahkan itu mayoritas jumhurul ulama itu jadi suci, itu ada hadisnya. Jadi saya mensitasi saja tadi. Kemudian yang saya sampaikan ini benar Pak Narto, bahwa sebenarnya yang saya sampaikan itu lebih ke fikih suci dan najisnya, bukan halal haramnya. Saya menyebut halal haram tadi karena eh, mensitasi fatwa MUI kemudian dari Arab. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini eh, itu sependapat, kalau dilihat sependapat dari mufti di Arab Saudi, bahwa proses dalam pembuatan vaksin tadi itu diyakini sebagai proses bersuci, tetapi di situ tidak dijelaskan. Nah, di sini saya mencoba memberikan gagasan untuk menjelaskan itu gitu, untuk ini. Jadi fatwanya sudah ada apa namanya. Makanya di Arab Saudi santai kan. Kita yang anu. Nah, kalau masalah sehingga tadi kaitannya dengan
enzim tadi itu suci atau ini. Kalau masalah halal haram nanti rumit karena itu akan dimakan atau tidak. Tetapi kalau enzim itu nanti terlibat dalam apa namanya material yang akan dikonsumsi itu memang haram. Tapi ini kenapa diyakini suci karena itu sebagai katalis saja, sebagai katalis saja. Gitu. Kalau misalkan kita mengambil hikmahnya ya bisa jadi hikmah yang keterbalikan bahwa bisa jadi babi itu hewan yang dianggap hina tetapi diberi keistimewaan oleh Tuhan. Bisa jadi kita ngambil hikmahnya gitu. Untuk skala mikroskopik, tetapi kita yakin bahwa daging atau apa itu haram dan juga najis untuk ininya. Tetapi untuk skala mikroskopik ternyata dia bisa jadi ada suatu enzim yang tidak dimiliki oleh hewan lain yang tentunya itu sepakat kalau enzim itu terlibat dalam proses dan itu membentuk suatu produk itu haram, sepakat itu. Tetapi ketika itu hanya sebagai katalis untuk ini yang nanti produk akhirnya tidak ada, maka itu khilafiyah tadi. Pak Mufti Indonesia mengatakan halal dengan syarat darurat, artinya MUI itu mengatakan sebenarnya itu haram, tapi karena darurat boleh. Mufti Arab Saudi itu mutlak itu halal karena proses itu dianggap proses bersuci. Gitu. Jadi kalau mengambil hikmahnya itu sulit untuk termasuk apa namanya kopi luwak itu kan perspektif hikmahnya saya nggak mau kopi luwak itu kan kotoran. Tapi bisa jadi kita ngambil perspektif lain. Bisa jadi luwak itu diciptakan untuk manusia punya keistimewaan sehingga dia kotorannya itu bisa dikonsumsi yaitu tapi tentunya ada dalil fikihnya yaitu mutanajis bahwa kotoran luwak itu berupa biji yang utuh yang itu secara umum dihukumi bukan benda najis tetapi mutanajis yaitu biji kopi yang kena najis. Kalau mutanajis berarti bisa disucikan tapi kalau benda najis tidak bisa disucikan. Dalil ini yang dipakai MUI juga menghalalkan kopi luwak untuk ininya. Nah itu kira-kira Pak Narto sepemahaman saya gitu monggo. Ya kalau itu polimer ya gelatin itu ya. Itu bu iya protein itu polimer bukan monomer. Kalau monomer ke bawah bisa jadi kan apa namanya suci gitu kan. Ya kita mungkin jangan halal haram tapi suci atau najis gitu. Kanunya. Itu ngano ya Pak ya protein besar kan ya itu. Nah, kalau protein besar itu otomatis polimer. Polimer saya sepakat. Karena itu terbedakan nanti gelatin babi dengan gelatin bukan babi itu terbedakan kalau polimer besar. Itu sepakat sih itu. Nah, itu kan kalau dari eh, apa namanya ini pakai ijtihad apa dulu? Kalau ijtihad Hanafi selesai kan? Ijtihad Hanafi yang nggak boleh itu memabukkan tadi. Ya halal haram tetapi suci. Jadi nggak masalah untuk hand sanitizer untuk apa gitu. Eh, Bahkan yang dibuah katanya. Et- Ya suci. Bahkan apa namanya kalau ekstrimnya kan kalau misalnya ada minuman keras gitu, kita ketumpahan ya kita nggak minum itu kan nggak sah untuk sholat kalau Syafi'i. Kalau Hanafi kita udah wudhu ketumpahan misalnya pas buang kita salah beli atau di mana kita singkar
kecipratan itu sah aja, nggak usah ganti baju untuk anunya, untuk Hanafi. Nah, yang mutlak ijma itu haramnya bukan najisnya. Yang itu kan dari rijsum min amali syaiton kan. Itu rijsun itu najis, tetapi dihukumi kalau Hanafi ya itu hukmi. Rijsun min amali syaiton, yaitu karena najisnya itu joroknya karena setan itu suka yang jorok-jorok gitu, tapi bukan bukan berupa jisi gitu, tapi hukmi. Tapi kalau Syafi'iyah itu hukmi dan jisi itu mas, itu khilafiyahnya kan dari itu. Apa namanya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan, itu dari khilafiyahnya dari situ untuk anunya. Ya, untuk ininya. Ah, bid dalam. Iya, kalau itu kayaknya kan apa namanya di fatwa MUI, walaupun MUI itu pakai, saya lihat pakai ijtihad Syafi'i ya. Harapan saya MUI itu nggak pakai ijtihad Syafi'i aja tapi kombinasi itu. Tapi faktanya dalam hal ini pakai ijtihad Syafi'i saja. Tapi itu pun bukan saja tapi mayoritas lah. Kalau nggak boleh 100% nih. Itu kalau tadi Pak Edi itu memperinci itu fatwa MUI, kalau apa namanya, itu alkohol itu bisa sama atau bisa kalau alkohol apa namanya, kalau alkoholnya nanti diambil dari homer itu ikut najis, karena sedikit najis sedikit yang najis banyak, banyak najis sedikit pun juga najis ya untuk ininya. Tapi kalau itu ekstrak dari yang lain nggak najis. Tapi kalau ijtihad Hanafiyah mau dari homer atau mau dari buah-buahan tetap nggak najis. Untuk ini kaitannya dengan halal haram saja, karena najis tidaknya kan kaitannya dengan ibadah kan, nanti ibadah itu loh ya. Homernya iya betul, untuk menunya. Tapi itu tadi ada yang ekstrim Pak Edi, itu ya pokoknya alkohol ya homer itu. Kalau di Mesir itu kan bukan ya, di Mesir itu Syafi'iyah ya kayaknya. Syafi'i benar, mereka ketat benar itu dari apa namanya, itu malah dari, iya itu Imam Syafi'i kan meninggalnya di mana Imam Syafi'i, yang foto Qaul Jadid itu kan di Mesir kan ya. Qaul Jadid itu beberapa merevisi kan, ada yang Qaul Qadimnya. Makanya kalau guyonan saya itu, kalau Imam Syafi'i kan punya Qaul Qadim dulu sebelum hijrah ke Mesir ya, atau kebalik ya. Kemudian ada Qaul Jadid, itu ada beberapa direvisi. Seandainya Imam Syafi'i hidup sekarang itu kemungkinan ada Qaul Jadid kedua yang akan merevisi. Iya, itunya. Nah, nah itu apa namanya, kita kan
Makanya tadi saya merujuk apa namanya, merujuk kitab yang masyhur, eh, yang komprehensif itu Fathul Wahhab itu. Kalau kita merujuk gitu kan itu sudah diturunkan dari nas ya. Kita nggak perlu dari ini. Nah, itu makanya saya tadi sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini sama sekali tidak mengubah definisi ini, tetapi menginterpretasikan menggunakan bahasa sesuai domainnya. Misalkan ini kita fokus pada tadi izalatun najasah atau izalatun najisi, menghilangkan najis, pokoknya toharoh itu menghilangkan najis. Maka untuk hal yang apa, benda makroskopik ya diguyur air itu itu menghilangkan, melepas ini. Bahasa kita kan sebenarnya melepaskan materi najis dari materi suci, yang itu dalam bahasa Arab juga izalatun najis. Kemudian pelepasan molekuler, yang kita tadi meyakini bahwa tripsin babi tadi itu najis, maka tripsin itu kalau putus, hilang dari inangnya atau dari host materialnya, maka itu kita kiaskan. Nah, dalam hal ijtihad kan kias boleh dengan syarat itu maknanya sama. Kita memutus pemutusan ikatan molekuler itu bahasa sehari-harinya adalah melepaskan kan itu. Kemudian pemecahan molekul menjadi ini apa namanya, menjadi dasar, maka defaultnya molekul itu adalah suci, molekul dasar ya, H2O. Kita misalnya mengambil H2O, kemudian apa namanya, NO2 atau apa, maka ketika kembali ke sesuatu yang asal suci, maka itu ya suci untuk ininya. Jadi saya di sini tidak merevisi definisi toharoh, tetapi berusaha untuk membahasakan definisi toharoh itu dalam bahasa sains, dalam ini dalam molekuler untuk ininya. Maka ketika pecah itu kan definisinya, maka itu bukan enzim lagi, tapi dengan syarat pecahnya ke molekul dasar. Makanya tadi pertanyaan saya masih ragu nih untuk amino itu dasar apa enggak ya, terbedakan atau tidak, itu saya kurang tahu. Tapi kalau molekul dasar sampai pecah berkeping-keping karena pemanasan atau apa, yaitu kembali ke suci dari definisi itu. Jadi lebih pada apa namanya, mendefinisikan sesuai dengan konteks, yaitu domain mikroskopik gitu. Ya, ya. Ya. Nah, ketika pecah itu memang yang kedua, proses kedua itu tadi usulan, dan memang belum apa namanya, kalau kalau proses pelepasan itu saya kira clear ya. Pelepasan untuk ini lumayan clear ya. Tapi kalau pemecahan itu memang eh, dari pemahaman saya yang begini, dia ketika menjadi molekul dasar walaupun di larutan itu, tetapi enzim itu sudah tidak berwujud, maka itu sepemahaman saya itu suci untuk ini, dengan apa namanya, mengambil pemahaman bahwa molekul dasar itu suci untuk ininya. Sebenarnya kalau dalil walaupun umum ya, bahwa sesuatu yang apa namanya, dari asal yang itu suci kecuali ada sesuatu yang menyebabkan itu tidak suci, itu sebenarnya ada sih, tapi saya belum mengkaji lebih dalam untuk ininya. Ini baru baru pada kias ya, pada level
kias kaitannya dengan kan ada ilat yang menunjuk itu diantaranya kan harus kiasnya seperti apa. Kias kias yang dilakukan ya itu perlu nganu apa namanya, nanti saya belum sempat untuk yang kedua khususnya tadi pemecahan itu, eh, bahwa kita itu meyakini bahwa molekul dasar itu suci itu apa gitu. Itu belum tahu, cuman mestinya ya suci kalau molekul dasar apa namanya segala ciptaan Tuhan, apakah itu hewan atau apa, tumbuhan itu tersusun dari molekul-molekul dasar itu kan. Molekul dasar yang itu tidak identik ya itu fitrahnya ya suci kan. Tapi dalilnya apa belum kan. Nggih nggih Mas Anwar. Nggih, apa namanya ini, eh, terima kasih atas waktunya. Yang intinya yang saya sampaikan ini, eh, berusaha untuk memberikan ini yang ini ya, berusaha untuk memberikan suatu gagasan itu yang saya pakai, yang itu bisa benar bisa salah, tetapi dalam apa namanya mengambil suatu pemahaman baik itu fikih ataupun ini kan secara pribadi itu boleh kan. Tetapi kalau itu dipakai untuk sebagai fatwa memang perlu kajian lebih ini. Nah ini dalam rangka memberikan suatu ide atau gagasan, eh, bahwa kasus seperti vaksin meningitis atau covid yang kemarin yang diisukan apa namanya najis itu apa itu, perspektif saya itu suci dengan alasan ini gitu. Yang harapannya ini mungkin bisa dikaji lagi kalau memang itu bisa dicarikan seperti Pak Mirza sampaikan tadi dari nas atau ini dirumuskan yang kemudian itu diterima, maka itu alhamdulillah, maka bisa menjadi alasan dari suatu fatwa yang bukan darurat lagi. Tapi memang kalau memang ini sulit untuk dikaitkan dengan kaitannya dengan ijtihad tadi, maka itu tidak menjadi masalah, setidaknya itu menjadi pemikiran atau konsep yang saya pakai secara pribadi. Semoga bermanfaat dan harapannya juga ke depan itu kita diskusi dan ada ide-ide lain yang sekalipun mungkin agak kontroversi, tapi tujuan kita kan nggak itu ya, tapi tujuan kita memberikan suatu ide ataupun gagasan yang itu kaitannya dengan keilmuan kita, dan harapannya itu bermanfaat, tidak sekedar untuk iseng-isengan itu ya. Itu mohon maaf jika tadi ada salah kata ataupun kurang berkenan untuk semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam.